Endgame, ronde terakhir melawan korupsi. Karya Watchdog Documentary berhasil menyita perhatian publik, terutama di kalangan mahasiswa. Lalu apa tanggapan mereka mengenai film dokumenter ini? Film Endgame ya. Tahu. Tahu sih, soalnya lagi rame jadi bahan perbincangan di teman-teman kampus. Tahu. Oh, tahu. Pernah sih teh, tapi waktu itu aku nontonnya nggak sampai habis sih. Pernah. Belum sih, tapi emang tertarik juga untuk nonton gitu. Kali sih nonton. Pernah nonton. Belum nonton. Setahu aku itu film Endgame itu tentang dokumenter dari KPK. Cuman fokusnya kemana aku belum tahu sih. Setahu aku ya itu film dokumenter tentang KPK, tentang belakangnya KPK yang kita nggak tahu secara umum kali ya kedok-kedoknya apa segala macam gitulah, yang something yang negatif. Biasa aja sih, soalnya ya emang kayak gitu kan. Ya maksudnya seru aja, emang dan dilaksanakan kayak gitu. Garapannya Sangat luar biasa sekali ya menurut saya, karena memang KPK Endgame ini menunjukkan ada hal busuk di belakang KPK ini ternyata. Film ini sih bagus gitu, bikin kita buka mata lah tentang hal-hal yang kita nggak ketahui di KPK gitu. Banyak mengungkap hal-hal terutama tentang TWK ya pastinya gitu. tanggapan saya mah bagus sih mengenai film Endgame itu. Jadi publik lebih tahu keadaan yang sebenarnya secara objektif keadaan KPK, karena narasumber-narasumbernya itu kan yang orang-orang yang dikatakan nggak lolos dari TWK itu sendiri. Saya setuju saja, asalkan pertanyaannya itu yang jelas gitu. Pertanyaan yang ambigu mah, nah itu buat anak-anak SD kiranya. Nggak setuju, karena bagi saya tes wawasan kebangsaan itu sendiri, kalau untuk menunjang sebagai daftarnya sebagai ASN, mungkin beliau itu juga telah dibuktikan gitu mengenai kebangsaannya dengan mengabdi, karena kan banyak juga itu yang dikatakan nggak lolos itu udah beberapa tahun gitu di KPK-nya. Sangat sekali tidak setuju ya, dikarenakan yang pertama saya baca juga beberapa dari CNN dan majalah-majalah seperti yang lainnya mengatakan bahwa latar belakang diadakannya TWK ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan para anggota KPK tentang rasa nasionalisme gitu. Nah, bagi saya ini tidak rasional. Kenapa? Karena nasionalisme pada zaman sekarang di era milenial ini sangat-sangat menurut saya tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena rasionalisasinya, nasionalisme itu dibutuhkan ketika kita dulu dijajah oleh imperialis atau kolonialis seperti Belanda misalkan. Karena nasionalisme itu adalah ideologi persatuan, yang dimana kita butuh persatuan itu untuk memerdekakan suatu bangsa. Nah, sekarang jika ditinjau secara filosofis mengenai nasionalisme itu tidak masuk akal. Justru kita memilih demokrasi itu dengan komitmen berbeda-beda tapi tetap dengan satu tujuan. Nah, kita nggak bisa bersama di sini. Nah, jadi latar belakang diadakannya TWK pun tidak jelas gitu. Nah, bagaimana dengan isinya juga gitu. Kalau untuk TWK-nya sih aku setuju banget ya. Cuma kalau yang aku lihat di film The Endgame ini, kalau TWK-nya seperti itu nggak setuju banget gitu. Jadi aku setuju diadakan TWK, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan TWK yang seharusnya gitu. Karena anggota-anggota KPK juga menurut aku harus punya gitu wawasan kebangsaan gitu. Ya, harapan saya gini ya, kan KPK itu namanya juga komisi. Komisi itu kan independen gitu, berdiri di atas kaki sendiri. Sementara sekarang menjadi ASN. Nah, seharusnya KPK itu independen gitu untuk melawan para koruptor. Nah, sekarang di bawah naungan pemerintah itu menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Semoga KPK menjadi lembaga yang independen dan lembaga yang bisa memberantas korupsi di negara ini. Harapannya agar kembali menjadi lembaga yang independen, tidak termasuki nggak memasuki politisasi lah, karena alasannya ya situlah kepentingan para politisi. Film dokumenter ini merupakan salah satu bukti kepedulian masyarakat Indonesia terhadap bangsanya. Semoga KPK menjadi lebih kuat dan mampu menjadi garda terdepan untuk memberantas korupsi.
Saya Ani Mulyani dari Bandung, Jawa Barat, pamit undur diri dan sampai jumpa.